Nah, artinya kalau kita katakan stakeholder memang ada cerita-cerita lah berkaitan dengan kira-kira apa kebutuhan pengguna kaitannya dengan lulusan kita. Jadi sekali lagi Pak, mungkin nanti ke depan untuk teman-teman dari antropologi, karena antropologi ini kan sebenarnya sudah akreditasi A. Ya, jadi kalau mau semuanya kumpul, karena ini kan berakhirnya tahun berapa lagi Bu? 2023 ya. 2023 berakhir. Kalau misalnya tidak dilakukan reakreditasi, maka ada peluang untuk diperpanjang secara otomatis dengan catatan bahwa tidak ada indikasi penurunan kualitas. Ya, Pak PT melihatnya penurunan kualitas itu dari sisi ibu, jadi perlu ibu dan bapak mencermati, terutama koordinator prodi untuk mencermati data yang berkaitan dengan jumlah mahasiswa yang masuk setiap tahun, 3 tahun terakhir. Katakanlah misalnya kalau ibu mau mengusul data terkait dengan ini, ya, mohon diperkirakan data 2022, 2023, kemudian 2021, 2022, kemudian 2020, 2021, mungkin ke belakang lagi sedikit, ya katakanlah tahun terakhir, dicermati Bu data mahasiswa yang terdaftar. Ya, kita berharap kalau misalnya salah satu data ada penurunan jumlah mahasiswa terdaftar mahasiswa barunya, maka indikasinya bahwa ada penurunan kualitas. Contoh sederhana misalnya, tahun lalu misalnya ada mahasiswa kita 100, tahun ini 90 misalnya mahasiswa baru ya, maka pasti kita tidak bisa langsung perpanjang otomatis, maka dia namanya IPEPA. Ya, jadi ada kita mengisi dokumen ini kalau kita tidak mau reakreditasi, ya jadi dia hanya menunggu ini Bu ya, menunggu tentang akreditasi A sebenarnya. Ya itu salah satu Bu ya, tapi sama dengan 100 atau kalau bisa dinaikkan. Katakanlah 101, 102, jangan sampai menurun. Kalau menurun berarti Bapak tidak bisa langsung diperpanjang secara otomatis. Nah ini contoh-contoh Bu ya, contoh-contoh yang susah kita dikontrol oleh prodi. Pengalaman dari akuntansi kemarin dia harus divisitasi, ya visitasi, ya karena dia harus masuk ke dokumen yang kedua IPEPA. Sama dengan tadi bahwa ternyata beberapa tahun terakhir program studi akuntansi itu ya sudah akreditasi A itu terpaksa harus IPEPA. Dan tanggal 21 ini sudah bisa dari karena mengapa jumlah lulusannya yang mengalami penurunan. Ya, jadi salah satu indikator bahwa ada penurunan kualitas adalah jumlah lulusannya. Ya ternyata akuntansi dengan akreditasi A semakin diperketat penjelasan studi mahasiswa. Ya katakanlah misalnya, contoh sederhana yang saya dengar dari mahasiswanya bahwa pada saat kita audit, ya bahwa ternyata mengisi pendaftaran untuk proposal seminar hasil saya, seminar proposal saja butuh waktu sekitar 2 bulan. Mana konsultasinya, mana apanya ya, sehingga prosesnya lama, ada komprehensifnya apa, sehingga penjelasan studi mahasiswa, terutama yang tugas saya ini agak lama, karena terlalu banyak mungkin tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh mahasiswa. Ya, jadi mungkin perlu jadi pertimbangan ya bagi pengelola program studi, jangan terlalu lama kasih mahasiswa. Kalau ada yang bisa diselesaikan cepat. Jangan misalnya butuh waktu 2 bulan. Kenapa tidak? Kalau misalnya ada yang bisa selesai, ada yang bisa seminar proposal 1 minggu, kenapa tidak? Ya 2 minggu, kenapa harus dibatasi 2 bulan misalnya, baru bisa gitu. Kan mahasiswa ini kan beda-beda. Ini salah satu saya menjadi penjelas dari akuntansi ada masalah di situ karena mahasiswanya yang bermasalah. Artinya bukan mahasiswa alumninya. Itu kan tergantung pengelolanya pun ya. Jadi saya sudah sampaikan sama Pak Dekan bahwa sepertinya salah satu kali yang melakukan seperti ini adalah punya kami 5 Bu ya kepada dosennya. Ya saya pikir antropologi pasti lebih dari 5 ya Pak ya. Memang yang jadi masalah itu adalah dosen pembagi mahasiswa, menghitung rasio namanya. Ya ini DTPS Bu, sekali lagi DTPS. Ya jadi yang perlu mungkin Ibu koordinator program studi mungkin bekerjasama dengan Pak Wadik Bidang atau jurusan Bu ya, untuk mengecek lagi Bu ya, apakah data biblioteknya itu sudah tercampur data dosen menghitung rasio. Yang biasanya muncul di PDB itu adalah hanya dosen homepage. Ya katakan misalnya ada 10 atau ada 12, tetapi yang mengajar di semester itu tidak ada data di PDB. Padahal itu didekati oleh Bang PT sebagai dosen penghitung rasio yang bisa diklaim sebagai misalnya, katakanlah misalnya ada mahasiswa terdaftar kita di semester ganjil tahun 2000 berapa ini, 2021 misalnya ada 100.
Berapa jumlah dosen yang mengajar di semester itu? Maka itulah yang dianggap sebagai dosen konsentrasi. Meskipun sebenarnya bahwa dosen yang mengajar di program studi antropologi semester ini misalnya tidak seluruhnya adalah DTPS. Ya. Contoh sederhana pun yang saya katakan bahwa DTPS itu adalah dosen tetap program studi, artinya dosen tetap Universitas Blanco yang mengajar sesuai dengan mata kuliah keahlian program studi. Artinya keahlian program studi itu tidak dicek bu. Mata kuliah keahlian program studi kan berarti harus pada mata kuliah program studinya. Kalau misalnya MKU berarti bukan DTPS namanya. Ya bu ya. Ya artinya dosen bahasa Indonesia dia kan tercatat sebagai pengajar bu ya, tetapi bukan DTPS karena masalahnya dia mengajar bukan mata kuliah keahlian program studi. Ya bu ya, dia mata kuliah umum Pancasila. Kan tidak ada kaitannya dengan kita bu ya. Ya apa namanya mata kuliah anti korupsi. Berarti dia bukan masuk kategori DTPS, gitu ya. Nah, jadi itu bu ya. Jadi sekali lagi bisa dibedakan bu ya, yang mana DTPS dan mana yang dosen tetap Universitas Blanco. Karena di LKPS nanti bahwa itu ada data terkait dengan dosen 1 tahun terakhir. Jadi yang perlu mungkin benahi dari awal sekarang adalah dosen yang mengajar di 1 tahun terakhir, ya bu ya, sebagai DTPS itu. Nah, jadi sekali lagi karena salah satu syarat peringkat unggul bu ya, peringkat unggul bahwa kualifikasi dosennya kalau bisa ya 50% Pak bu ya. Kalau misalnya ada DTPS-nya ibu 40 dosennya, maka minimal ada 21 dosen yang berkualifikasi doktor. Ya bu ya, supaya kita dapat skor 4 masih bu ya. 41 bu, berarti coba dicek bu. Sekarang mulai bisa dicek lagi sekarang. Dari 41 dosen itu bu, berapa yang kualifikasi doktor? Iya. Nah, mudah-mudahan sudah bisa dapat 21 bu ya. Ya kalau tidak gitu bu ya, ya 20 berapa yang berkualifikasi lektor. Nah kan tinggal ibu dan bapak nanti mencermati kira-kira dosen-dosen dan program studi lain pun yang dimanfaatkan sebagai DTPS nanti, yang jangan pilih lagi yang tidak lektor bu ya, ya pilih doktor atau profesor ya bu ya, dan kualifikasi minimal lektor. Ya itulah yang ibu manfaatkan. Dan kalau bisa bu yang punya publikasi yang banyak. Katakanlah banyak kan teman-teman dari sosiologi misalnya kuliah yang kualifikasi dokter, ada yang profesor bisa mengajar di mata kuliah antropologi misalnya, maka pilih bu ya dosen-dosen kira-kira yang dia doktor, kemudian minimal jabatan dosennya lektor, kemudian banyak penelitiannya dan publikasi internasional dan nasional terkesinya. Nah, saya pikir ibu bisa berkomunikasi dengan Pak Ibu Wadek ya, Wadek 1 kira-kira siapa-siapa teman-teman yang bisa dimanfaatkan. Nah, kemarin di teknik informatika bu, dia akan mengundang dosen-dosen yang akan dijadwal. Jadi caranya saya lihat bahwa kami akan mengundang pasal itu dosen-dosen yang akan dijadwal mengajar di semester genap. Sekalian minta CV-nya. Ya, sekalian minta CV-nya bu, maksudnya kurikulum vitae dari dosen yang akan dijadwal. Ya, supaya kan ini adalah apa ya, keterlibatan dosen dari luar, maka dia akan minta izin ke dekannya. Ya katakanlah misalnya kemarin dari informatika butuh dosen dari MIPA, dari fisika, ada dari kimia, ada dari matematika. Yang polisi dokter banyak publikasinya, sehingga yang mau cek dulu bersedia. Kalau dia bersedia, dia akan minta izin sama dekannya, pimpinannya, supaya bersedia dijadwal di semester genap tahun 2021. Bisa di apa ya, bisa di apa istilahnya, bisa disetting kalau saya, menurut saya, oleh tim nanti tim survei ya, atau katakanlah GKM dari prodi antropologi, bisa disetting bahwa katakanlah misalnya saya punya data ada 100 masuk alumni Pak yang masuk. Dari 100 itu ternyata misalnya 50% yang bekerja cepat bekerja yang kurang dari 6 bulan misalnya. Ya, saya kan butuh 70%, maka saya kurangi jumlah sampelnya yang saya tidak ambil yang 100, tapi saya ambil hanya 70. Ya 75 misalnya bu ya, supaya pembaginya kurang gitu Pak ya. Karena itu kan data nanti dipertanggungjawabkan pada saat presentasi. Artinya ini masih bisa mungkin dibuat skenario oleh teman-teman dari GKM ya, di sekalian untuk program studi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa istilahnya? Yang kedua adalah apakah dia bekerja sesuai dengan bidang keahlian? Ya. Jadi ini juga Pak yang perlu ibu cek. Ya, bidang keahlian yang dimasukkan itu adalah profil lulusan. Ya kan ada profil lulusan tuh ya, atau saya jangan terlalu berapa profil lulusan. Itu juga mungkin perlu disosialisasi itu nanti ke alumni, bahwa jangan sampai
bekerjanya misalnya hanya di bidang apa, itu diklaim sebagai sesuai dengan bidang kalian. Jangan-jangan ada profil-profil lain. Ya contoh sederhana kemarin di kimia, dia ternyata ada profilnya kewirausahaan. Alumni kimia jangan hanya bekerja di bidang kimia, Pak ya. Ternyata bisa juga bekerja sebagai berwirausaha di bidang kimia. Sehingga juga diklaim bahwa dia sesuai dengan bidang kalian. Kadang-kadang juga ini alumni tidak memahami bahwa apakah saya bekerja sudah bidang kalian, program studi atau tidak gitu. Artinya perlu ada sosialisasi itu ya, supaya kita bisa mendapatkan data di situ. Inilah sebenarnya 4 poin yang perlu Ibu pertimbangkan. SPP Pak, dokumen SPP yang yang perlu mungkin prodi, apakah sudah punya dokumen kebijakan SPP, kemudian manual SPP, kemudian formulir SPP, standar SPP itu ya sesuai dengan Permendikbud yang baru. Ya Bu ya, insya Allah saya sudah rencana kemarin bahwa hari ini saya tidak ada kegiatan di LPP. Hari ini saya akan menyurat ke rektor terkait dengan rencana rapaksana berkaitan dengan dokumen draft dokumen SPP yang telah kita karyakan kemarin. Jadi ada 4 dokumen Bu ya yang telah kita susun kemarin. Bisa kalau karya ada nama kebijakan SPP, ada manual SPP, ada standar SPP, dan ada formulir SPP berdasarkan Permendikbud nomor 3 dan 5 tahun 2020. Ya Pak ya, itu yang kita sudah selesaikan, kita sudah selaraskan dengan permen yang baru. Ya mudah-mudahan setelah pengesahan dari rektor, ya, pengesahan dari persetujuan senat dan misalkan dari rektor, maka UPM kemudian bidang fakultas sudah bisa mengambil hal-nya dan menyesuaikan dengan kondisi di fakultas masing-masing. Sehingga bisa diklaim Pak ya, bahwa tadi SPP-nya sudah jalan itu. Ya, SPP-nya ukurannya Pak yang pertama adalah ada pengelolanya. Ada pengurusnya Bu ya, ada manajemen bidang untuk fakultas, ada manajemen bidang apa GKM yang gugus karya pendidikan prodi, ada enggak SK-nya. Itu yang pertama. Yang kedua ada dokumennya enggak. Ya, dokumennya bisa diambil dari fakultas itu ya. Jadi tidak wajib bahwa prodi bikin dokumen kecuali kalau ada yang standar-standar spesifik di antropologi. Ya silakan dikembangkan. Ya Pak ya. Hasil kepuasan stakeholder ya Bu ya, alumni puas enggak? Ya stakeholder puas enggak terhadap kinerja alumni kita. Itu semua diolah Bu di rapat manajemen. Ya, jadi ada buktinya tak itu. Itulah yang namanya fase pengendalian. Jadi ada BB, EPB. Kalau ini sudah jalan, ada perlu kita mendapatkan skor 4 dari aspek SPP. Ya Bu, ya, itu syarat akreditasi itu ya. Bukan syarat peringkat, dia syarat akreditasi. Harus ada. Kalau itu tidak ada, berarti kita mendapatkan nilai tidak bisa terakreditasi. Kalau tidak ada dokumen SPP, ya tidak ada pengelola unit penjaminan mutu, tidak ada hasil evaluasi, Pak ya, tidak ada hasil model, tidak ada hasil audit, ya Pak ya, berarti kita tidak bisa terakreditasi. Yang ini saya pikir ini 3 hal ini kita sudah miliki Bu ya. Ya saya yakin antropologi, ya teman-teman divisi juga sudah melakukan hal mulai dari penetapan, kemudian pelaksanaan, sampai kepada evaluasinya. Artinya sudah aman dari sisi syarat peringkat. Yang perlu dicermati lagi Pak adalah kurikulum, ya Pak ya. Ya, apakah kurikulumnya ini dievaluasi dimutakhirkan minimal sekali 4 tahun? Nah, jadi kembali ke Ibu ya. Ya, apakah kurikulum kita sudah dievaluasi, sudah dimutakhirkan? Ya, selama 1 atau 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir, ya Bu ya. Kemudian pada saat pelaksanaan tata karya kurikulum, siapa-siapa yang hadir? Apakah hadir stakeholder internal dan ada stakeholder eksternal? Kalau menghadirkan stakeholder internal dan eksternal, sudah aman kita Pak sebagai syarat peringkat. Ya bukan bahasa, bukan syarat peringkat, syarat akreditasi. Ya punya ada dokumennya bahwa pada saat kita loka karya ada daftar hadir Pak ya, ada mahasiswa, ada dosen, ada teknik, ya dan ada pemuda lulusan yang hadir pada saat loka karya pemutakhiran kurikulum. Kalau mau mendapatkan nilai yang bagus 3, 4 berarti ya kurikulumnya dikomunikasikan, dikonsultasikan dengan program studi sejenis. Ya kan ada forum ya, ada forum namanya forum program studi ya. Ya harusnya dikomunikasikan. Ya terutama yang berkaitan dengan CPL. Apakah CPL yang antropologi di sini sama dengan CPL yang antropologi di tempat lain? Ya Bu ya, itu perlu dikomunikasikan dengan forum program studi sejenis. Kalau bisa ada review dari ahli terkait dengan kurikulum itu. Silakan dikumpulkan semua dokumen-dokumennya menjadi satu folder, Pak ya, menjadi satu folder di Google Drive-nya. Jadi pada saat kita nanti mau menyusun apa, kan tinggal buat menu ya, menu di apa namanya di apa istilahnya di websitenya, website antropologi ada menu terkait dengan misalnya borang atau LKPS data, kan tinggal dibuat link-linknya Pak ya. Ya datanya ada di Google Drive, tapi simpannya bisa di-linkkan dengan di websitenya supaya orang bisa mengakses.
Ya itu mungkin Pak sekedar pengantar untuk disampaikan. Kalau misalnya ada hal-hal yang lain nanti kita diskusikan. Yang penting bahwa Bapak dan Ibu juga memang harus menyiapkan mempelajari itu yang matis penilaian itu ya, matis penilaian. Ya jadi perlu Ibu dorong Bu ya, matis penilaiannya di setiap aspek itu kapan kita dapat 4 gitu ya, kapan dapat seperempat kita Pak. Ya contoh sederhana misalnya, sebentar saya cek Pak ya, apakah ada di sini. Kami yang lembaga. Jadi apakah itu termasuk prestasi? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak. Jadi ini bagus sekali nih. Prestasi ya, tapi bisa mungkin masuk dalam hal keluaran, tapi yang penting ditulis Pak. Ya, jadi misalnya katakanlah ada kegiatan pengabdian masyarakatnya ditulis dalam bentuk artikel kah atau di media lokal atau apa Pak ya, aktivitasnya. Ya ada semacam cerita-cerita lah. Ya semacam tulisan-tulisan ini. Di sini kan seperti ini Pak. Apakah publikasi mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dengan dosennya dengan judul yang relevan dengan bidang program studi, ini kan sudah bisa masuk kategori sini. Apakah lulusan di media massa nasional atau lokal Pak ya? Ya ini masuk di sini Pak. Yang penting tulis. Ya jadi mungkin dosen perlu mungkin Bu ya mendampingi mahasiswa bagaimana jurnalnya, bagaimana artikelnya, kalau ada aktivitas pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa supaya bisa masuk di sini. Karena kalau ini tidak ada hanya kok ya ini kan nol nilainya. Kalau merasa seperti ini kan kasihan juga sebenarnya. Ya jadi bisa dibayangkan Pak, misalnya seperti ini. Adakah publikasi mahasiswa di tingkat ini kan sudah pasti ya. Semua mahasiswa nanti kan harus publikasi ya. Ya artinya skripsinya ya. Ya berarti minimal berapa alumni pasti terisi di sini. Kalau misalnya jurnalnya tidak terakreditasi. Tetapi kalau jurnalnya terakreditasi Pak, maka dia masuk kategori yang di bawah. Ya Bu ya, kategori yang Sinta ini. Ya terakreditasi nasional. Apakah Sinta 1 atau Sinta 5 sampai 6 ya, kalau tidak salah ya. 5 sampai 6, 1 sampai 6. Ya jadi ini Pak, ya, kalau ya, kita divisikan, kita kan sudah akreditasi Sinta 4 kemarin. Ya, kerjasama dengan Mula Warman, kerjasama dengan Lampung Akurat ya untuk publikasi.